Halo guys, nama gue Stav dari StavTech. Dan di video kali ini banyak di komen yang kalian nge-rekomen gue nge-review HP Black Shark ya. Karena gue juga udah lama banget gak nge-review Black Shark. Jadi di video ini gue bakal nge-review si ini nih, Xiaomi Black Shark 4 Pro. Ini yang X limbah ya pastinya. Dan ini gue dapetin harganya cukup murah. Harganya berapa gue dapetin di harga segini? Yap, hanya 2,5 juta. Murah banget. Kalau misalkan mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri, dia seperti ini. Lumayan bagus ya, pakai standar G888. Yang panas banget, tapi ya kita lihat gimana di gaming phone. Harusnya sih nggak sepanas itu. Dia punya layar AMOLED, Super AMOLED 144 Hz. Android di 11, tapi nggak tahu ya di unit ini udah berapa Androidnya. Dan punya baterai sebesar 4500 mAh baterai, nggak besar, tapi bisa fast charging sampai 120 watt. Oke, mari kita langsung aja buka si bubble wrapnya. Oke, udah disobek, langsung kita ambil. Dan kelengkapannya sendiri, kalau gue lihat sih dia itu full set OEM ya, bisa kita lihat nih. Dikasih boxnya ternyata nice, dikasih casing juga lumayan komplit. Ini gue beli di toko namanya WT Teknologi. Yang beli ini masih dikit ya, gue penasaran gimana, karena ini di harga 2,5 juta lumayan menarik sih performanya gimana. Kalau bisa nge-sustain si setrikaan 888 tuh si Snapdragon, ini HP di 2,5 juta lumayan bagus untuk HP gaming dan untuk HP utama gaming, karena ini juga IMEI-nya IMEI Rewrite. Jadi harusnya lebih awet, tapi kelemahan IMEI Rewrite itu kalian nggak bisa upgrade software sayangnya. Oke, bisa kita lihat kelengkapan ini gue dikasih ke LG fast charging. Ini kan cuma formalitas aja ya, nggak bakal gue pakai. Casing Black Shark-nya, dan kita lihat kelengkapannya di sini ada apa aja. Ada HP-nya sendiri, dan yang pastinya hanya itu aja. Di sini ada apa ini? Oh, ini cuma oke, jadi dikasih casing Black Shark-nya juga ya, yang kayak casing bawaan ini. Oke. Tapi di sini juga nggak ada apa-apa, kosong, cuma segitu aja. Jadi kita kepinggirin dulu aja dan kita fokusin untuk si HP-nya. Dan ini cuma ada satu warna. Gue beli ini warna kayak biru-biru hitam gitu ya. Pastinya kalau bisa dinyalain, khas HP Black Shark dia bakal nyala. Kalau nggak salah terakhir gue nge-review Black Shark tuh Black Shark 3 ya, udah lama banget. Dan bisa kita lihat khasnya Black Shark di sini ada gaming trigger, bisa kita lihat ya. Cuma yang ini bisa diangkat, nah bisa ditutupnya kayak gini. Jadi ya, nggak kayak di yang kemarin gue review apa sih itu? Infinix GT30 Pro ya, yang gaming triggernya tuh bukan mechanical gini, cuma touch doang, yang gue benci banget. Itu suka kepencet dan gak enak aja feelingnya. Menurut gue itu aneh. Ini actual button, jadi yang pasti bakal lebih enak, terutama buat kalian yang suka main FPS atau mungkin racing ya. Ini untuk gas sama rem mungkin pretty good. Oke, masih bagus juga. Dan bisa kita lihat kemulusan sendiri dia bilang 97%. Overall lumayan mulus, gak ada renggang-renggang gue lihat, gak ada dent juga. Oke. Di sini fingerprint-nya nyatu sama power button, kliki, volume button di kiri, cukup bagus. Dan untuk SIM slot sendiri, kalau misalnya kita coba tojos, mana ya di sini? Nah, ada di sini ya. Nah, untuk SIM sendiri, kalau misalnya kita cabut, dia sayangnya nggak support micro SD, tapi di sini tulisannya support dual SIM ya, harusnya bisa dipakai sih dua-duanya. Dan untuk internal storage sendiri, dia udah pakai UFS 3.1, nggak UFS 4.0, tapi harusnya sih itu udah cukup cepat ya, di harga 2 jutaan apalagi. Dan dia juga sudah punya RAM sebesar 8 GB yang cukup, dan juga punya baterai, bukan baterai, internal storage di 256 GB. Kalau lihat spek sih harusnya it's plenty. Untuk speaker sendiri, dia speaker yang pastinya ada di sini ya, kelihatan lumayan gede speaker grillnya di depan dan di bawah sini. Dan di sini ada USB Type-C, dan yang mantap masih ada headphone jack. Jadi ya, Black Shark ini HP yang menurut gue pas zaman pandemi, kalau kalian ingat, dan sebelum pandemi juga ya, ini HP sangat populer banget karena kan belum ada masalah blok-blok IMEI di Indonesia. Banyak yang masuk dan lumayan bagus juga value-nya. Black Shark juga pernah masukin resminya ya, tapi gak tau kenapa kurang laku ya, karena menurut gue ini HP lumayan oke sih. Gue suka kayak hitam sama hijaunya gitu, ngingetin gue sama Razer. Desain belakang juga ini ada kayak huruf X gitu, not bad sih. Masih good looking ya. Dan di sini ada triple kamera guys. Triple kamera sendiri untuk main kamera dia punya megapiksel sebesar 64 megapiksel. Kamera kedua di 8 ultra wide itu megapikselnya, dan kamera terakhir dari 5 megapiksel makro kamera. Kamera depan dia ada di 20 megapiksel, dan kamera depan hanya bisa sampai full HD 30 fps untuk recording, dan kamera belakang itu bisa sampai 4K 60. Jadi bisa jadi ini untuk video juga bagus ya kualitasnya. Seperti itu untuk speknya. Overall kalau misalnya pegang di tangan, ini kerasnya sangat premium ya, full terbuat dari metal dan plastik, metal dan kaca, jadi kerasa premium di tangan. Ini kan namanya juga HP X flagship gaming, tapi memang ini kerasa kayak agak hamil belakangnya. Jadi belakangnya tuh kayak
curve ngejendol gitu. Jadi kalau dipegang tuh ngingetin gue sama Xperia XZ3, inget gak? Xperia XZ3. Ngingetin gue sama HP itu ya, nostalgia banget pas gue pegang HP ini. Dan kalau misalnya kita mau ukur kira-kira misalnya, beratnya berapa nih? Kita coba ukur. Kalau gue pegang di tangan sih ini kayaknya beratnya sekitar 220 atau 210 deh kayaknya. Yap, 220. Jadi untuk HP gaming it's okay, tapi untuk HP biasa memang agak cukup berat ya. Tapi sih gue nggak masalah. Overall, semua sih masih enak. Nanti kita bakal tes untuk first impresinya, bagaimana untuk si fingerprintnya, gaming triggernya apa masih bekerja, layarnya gimana, softwarenya, kamera, dan kawan-kawan. Untuk gaming test bakal rilis seperti biasa sehari sebelum video review rilis. Jadi minggu depan -1 untuk gamingnya ya, karena reviewnya kan seperti biasa akan tayang minggu depan. So ya, gue mau setup dulu HP ini, dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll be back soon guys. Oke, udah gue setup Black Shark 4 Pro-nya, dan mari kita langsung aja first impresi. Kita lihat bagaimana, karena ini pertama kali juga gue nge-review HP ini. Minggu depan untuk lebih detail, sekarang kita bakal yang dikit-dikit aja dulu. Pertama untuk fingerprint, dia ini posisinya nyatu sama power button, dan kecepatannya cepat banget ya, pretty much instan. Pas gue taruh jempol gue di power button, langsung kebuka. Sangat cepat dan sangat akurat. Dan bisa kita lihat ini seperti di gambar ya, seperti di video ini. Yap, jadi default settingnya tuh kalau misal kalian beli HP ini, dia udah ada AI-nya nih, AI companion namanya Shark-chan. Kalian bisa modify di sini. Bisa kita lihat ya, ini uniknya Black Shark karena ada kayak gitu. Ini ngingetin gue sama Nubia juga punya ya, kayak punya waifu sendiri. Ini waifunya namanya Shark-chan. Dan ya ini ngingetin gue juga sama Honkai Impact. Zaman dulu ya, zaman-zaman kita bisa mencet-mencet kayak misal kepalanya dan yang lain-lain gitu. Ya, inget banget zaman-zaman dulu Honkai Impact buat para sepuh-sepuh tuh zaman masih dibolahin mencet-mencet ya. Sekarang kan Honkai Impact udah nggak boleh kayak gitu. So ya, daripada ngomongin kayak gitu, kita lagi nge-review HP, kita langsung lihat aja ke setting. Sayangnya, ini emailnya kan email rewrite, jadi kalian nggak bisa software update. Dan dia itu diem di GUI 12 atau di Android 11. Udah agak tua, tapi at least semua aplikasi masih disupport lah. Dan untuk layar sendiri, gue gak ngeliat ada masalah. Ini sangat mulus banget layarnya. Bezelnya memang tebel, tapi overall layarnya masih kelihatan modern banget ya. Dan kualitas layarnya, pas gue tadi tes-tes nonton dikit gitu ya, lihat-lihat wallpaper, ini layarnya bagus banget loh. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP zaman sekarang, ini layarnya kayak HP berapa ya? 5 jutaan. Bagus banget, bisa terang banget ini layarnya, dan juga view angle-nya bagus, warnanya enak. Terus dia juga kalau misalnya kita swipe kayak gini, gak musing ya, masih jelas, nggak blurry image-nya. Jadi ini kualitas Super AMOLED-nya high quality banget. Kalau misalnya kita ke display, di sini kalian bisa atur juga di refresh rate-nya, bisa di maksimum 144 Hz, atau di 90 Hz, atau di standar 60 Hz. Banyak option juga ya, bagus. Terus kalian juga bisa atur untuk si ini nih, si soldier button-nya ya, yang di sini. Kalian bisa atur juga. Kalian tinggal ke additional setting dan di sini ke master trigger. Kalian bisa atur trigger switch-nya, bisa ke key shortcut, bisa dimatiin juga master trigger function-nya, sound effect-nya juga bisa diganti ya. Ini suaranya kan kayak suara senjata. Bisa diganti, banyak juga ini, macam-macam. Dan switch-nya juga ini bisa diganti. Jadi kalau misalnya kita nge-switch kayak gini, bisa langsung nge-launch aplikasi, tapi gue matiin biar nggak annoying juga ya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bakal lihat untuk haptic sendiri. Haptic sendiri ini gue lumayan surprise ya. Xiaomi sih untuk masalah haptic selalu bagus. Dan ini Black Shark 4 Pro walaupun HP tua, tapi hapticnya bagus loh. Bulat, kenceng, powerful. Mantap lah hapticnya ini. Kayak HP flagship. Kalau misalnya mau dibandingin sama kayak iQOO Neo 10, Infinix GT30 Pro, atau misal Galaxy A56, hapticnya masih lebih bagus di sini lah. 100%. Dan untuk speaker sendiri, dia dual speaker. Pas tadi gue tes-tes dikit, yang gue lumayan surprise dari speaker ini, first impresinya, yaitu dari separasi dan sound stage-nya absolutely amazing, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kualitas suaranya gue rasa memang dia itu flat, balance, agak kurang bass, tapi suaranya masih jernih, dan gak cepreng sama sekali. Detailnya juga bagus, jadi kalau misalnya kita coba dengar suara si Chibidoki ini yang berisik banget ya. Gak ngomong lagi dia. Oke, yang lain. This might be the greatest car ever made. This, my friends, is a Subaru Domingo, and it's full of some weird Jadi ya, stuff. suaranya gak basic banget, tapi udah cukup banget menurut gue. Balance-nya mantap, tapi detailnya dan layering-nya menurut gue bagus. Ini kerasa kayak luas aja gitu suaranya. Bagus lah, dibanding sama kayak GT30 Pro, iQOO Neo 10 gitu ya.
masih lebih bagus di sini. Even dibanding sama Galaxy A56 yang gue suka, masalah detail masih menang di sini. Walaupun overall gue kayaknya masih lebih suka di Galaxy A56. Jadi overall sih oke banget, dan yang pastinya yang kalian paling penasaran bagaimana sih performanya, karena kan Snapdragon 888 kalau misal gue coba di waktu itu gue pernah review Xperia 5 Mark 4 ya, itu HP cepet banget panasnya, nggak nyaman. Gimana di sini sih? Surprisingly karena ini HP gaming juga, coolingnya cukup oke. Jadi untuk day-to-day performance tadi gue coba download aplikasi banyak di Google Play Store, buka aplikasi juga di Google Play Store, dan juga gue tadi sempat login aplikasi, multitasking ya gitu, buka kamera bentar. Overall semua masih kerasa smooth, enak banget, dan berkat ini Android 11 ya, bukan Android yang versi baru, jadi masih kerasa kayak HP flagship kecepatannya. Yang itu mungkin positifnya pakai software Android versi lawas. Tapi ya, performance sendiri dia masih bisa nge-maintain dengan bagus. Gue nggak ngerasa ada throttling. Dan panas di HP ini juga gue rasa hanya panas dikit aja sih. Kayak anget daerah menyeluruh ya. Jadi ya ini gaming phone, jadi bisa menyeluruh, coolingnya bagus. Hanya anget doang, tapi nggak sampai turun performance. Jadi ya HP ini masih cukup bisa nurunin atau mempertahankan performanya ya. Bisa menjinakkan 888 yang sangat panas itu ya gara-gara Samsung. Tapi gue penasaran gimana untuk gamingnya. Karena tadi gue sempat download bentar Wuthering Wave di in-game-nya, dan gue sempat setting-setting dikit buka Wuthering Wave. Ya itu performance-nya memang dia itu agak sedikit anget-anget ke panas, tapi kayaknya bisa di-sustain lah. Ya nanti kita bakal lihat ya minggu depan untuk performa gamingnya. Overall, untuk day-to-day masih bagus, even pakai wallpaper yang berat ya. Ini ada si Shark Chan kayak gini. Masih smooth banget, enak lah ini. Kalau kalian nge-hand HP ini ke gue bakal ngira ini HP kayak HP flagship zaman sekarang, karena performanya smooth banget, layarnya oke, build-nya premium, bagus banget lah, ini masih oke banget. Hanya software aja ya tua. Kita harus tes bagaimana kameranya. Again, kamera bukan specialty gaming phone, tapi kita coba tes aja. Ini pakai main kameranya. Dan ini pakai si ultrawide-nya nih. Tombol ultrawide-nya agak unik ya, gak nyatu di lensa, dia ada kayak dedicated button gitu, whatever. Ini ultrawide-nya. Dan ini untuk selfie-nya 20 megapiksel. Dan kita langsung tes bagaimana untuk video recording-nya. Kita langsung bakal record ya, kita langsung record di 4K 60 fps. Kita matiin aja AI kameranya. Oke. 4K 60 langsung kita tes. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Black Shark 4 Pro. Gimana kualitasnya menurut kalian? Menurut gue sih kualitasnya oke, dia sedikit delay viewfinder tapi masih smooth. Warna kalau di viewfinder ini kelihatannya agak terlalu natural ya, tapi kalian bisa nilai sendiri. Kalau 4K 60 kita nggak bisa ke ultrawide sayangnya. Maksimum zoom ini di tire, dia maksimumnya segini, cukup bagus. Kalau bisa mau panning, kalian bisa nilai juga gimana mikrofonnya. Detailnya masih dapat ya 4K yang pastinya. Dan untuk noise, ya ada noise memang, tapi nggak separah kayak Google Pixel. Di harga 2 jutaan sih, ini untuk video recording malah bagus ya. Ini bisa jadi HP yang nggak cuma bagus untuk gaming, tapi bagus juga buat kalian yang nyari HP buat recording. Di harga 2 jutaan loh, 4K 60. Langsung kita balik ke main kamera. Jadi seperti itu untuk kualitas videonya. Menurut gue sih lumayan bagus ya, dan first impresi gue kira gue bakal sedikit disappointed, agak sedikit regret gitu ya beli HP ini, karena mungkin gue kira ini bakal panas banget, tapi ternyata di harga 2,5 juta ya, di harga 2,5 ini HP lumayan worth it ya. IMEI-nya di right, jadi ya lebih aman lah gitu, bisa untuk HP utama. Terus dia juga punya layar yang absolutely gorgeous menurut gue, kamera yang masih solid, dan ini 4K 60 di harga 2 jutaan, mantap banget juga. Gaming performance yang kayaknya bakal bagus juga, karena dia coolingnya cukup bagus, bisa menjinakkan si 888, day-to-day performance masih bagus, speakernya ini salah satu yang terbaik di harganya, menurut gue di harganya yang terbaik malah. Jadi ya, overall sih gue impressed untuk first impresi, tapi untuk lebih detailnya, minggu depan gue bakal review, sekarang cuma segini aja videonya, thank you for watching, dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. See you next week.